Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Marjono, mungkin ada pertanyaan dari brosur, monggo. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz. Di brosur halaman 11, hadis yang paling bawah. An Abi Hurairah qala, sami'tu Abul Qasimi yaqulu, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dicabut kasih sayang itu kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 216, nomor 1988. Ini hadis hasan. Mohon penjelasan dari hadis tersebut, Ustaz. La tunza'ur, apa itu? La tunza'ur rahmah illa min syaqiyyin. Kasih sayang itu tidak akan pernah Allah cabut kecuali dari orang-orang yang celaka. Ini maksudnya bagaimana? Di hadis yang sudah dibacakan tadi sebelum hadis ini, itu Nabi kita banyak menjelaskan bahwa salah satu tanda orang itu atau seseorang itu berada dalam kebaikan, nah, kebaikan berarti selamat. Itu tandanya dia suka berlaku kasih sayang, berlaku lemah lembut. Nah, bukankah Nabi kita juga bersabda, man u'tiya haddahu minar rifqi faqad u'tiya haddahu minal khair. Barang siapa yang diberikan bagiannya berupa kasih sayang, maka dia juga diberi bagiannya berupa kebaikan. Orang yang berkasih sayang, berlaku lemah lembut kepada orang lain, itu merupakan tanda kebaikan. Jadi orang yang tidak punya kasih sayang, tidak mau berlaku lemah lembut, nah, tentu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, kalau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, nah, orang itu akan celaka. Akan celaka, maka kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Karena orang celaka itu terhalang dari kebaikan. Sedangkan salah satu kebaikan tandanya dia berlaku kasih sayang, berlemah lembut. Bahkan dikatakan oleh Allah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Coba diingat kembali ayatnya itu. Nah, mudah memaafkan ini salah satu bentuk kelemah lembutan, bentuk kasih sayang, sehingga tidak punya rasa dendam, tidak ingin balas dendam, yang ada hanya memaafkan dan memaafkan. Maka saya ingat kembali itu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya toh? Punya sifat pemaaf, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu sifat dari hamba Allah yang bertakwa. Ini harus diusahakan. Memang tidak mudah bagi yang tidak niat. Bagi yang tidak niat, tidak
punya kemauan untuk mendapatkan kebaikan, tentu sangat sulit. Berlaku lemah lembut, berlaku santun, termasuk memaafkan kesalahan orang lain, sulit sekali. Ini semua hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang hatinya khusyuk. Khusyuk dalam arti tunduk patuh betul kepada Allah, berusaha semaksimalnya menjalankan, bersegera menjalankan seruan Allah dan seruan Rasul. Punya sifat pemaaf, ini Allah yang perintahkan. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya sholat tok, bukan hanya puasa, zakat tok, bukan. Termasuk muamalah atau hablum minan nasnya juga dijaga. Yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak melampiaskan amarah. Jadi hamba Allah yang bertakwa itu bukan hanya menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, bukan hanya itu saja. Kalau itu hablum minallah, orang sudah tahu kalau sholat, puasa, zakat, umrah, haji itu satu bentuk ibadah yang mana akan menjadikan pelakunya bertakwa kalau dilandasi ikhlas karena Allah. Namun ternyata menurut Allah, orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang bagus ritual ibadahnya kepada Allah saja, bukan. Bukan yang baik hablum minallahnya saja, namun juga hablum minan nasnya harus baik. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas sejalan, berjalan berdampingan. Kalau hanya baik hablum minallah, ya tidak bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau hanya baik hablum minan nasnya saja, hablum minallahnya buruk, juga tidak bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu di samping hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Ini ibarat dua sisi mata uang, hablum minallah, hablum minan nas itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya, maka termasuk salah satu hablum minan nas, kita berlaku lemah lembut, diantaranya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini tidak bisa ujuk-ujuk. Perilaku santun, lemah lembut, mudah memaafkan, itu tidak bisa ujuk-ujuk. Harus ada pendidikannya. Yaitu pendidikan, hatinya harus mendapatkan pendidikan. Sepinter apapun orang, ya, mbok akale pintere kaya ngopo, namun kalau hatinya tidak pernah dididik, tidak pernah mendapatkan pendidikan Quran, pendidikan sunnah, maka hatinya akan menjadi keras. Kalau hati sudah keras, jangankan berlaku lemah lembut kepada sesama, untuk menerima kebenaran dari Allah saja tidak mau. Allah saja ditentang, Allah saja dilawan, apalagi manusia. Kalau orang yang hatinya keras, maka ini perlu diusahakan. Menurut sabda Nabi, untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah, salah satunya harus berlaku lemah lembut. Maka barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, santun, berkasih sayang, maka dia terhalang dari kebaikan. Man yuhramir rifqa yuhramil khairah, kata Nabi kita begitu. Barang siapa yang terhalang dari kasih sayang, dari kelemah lembutan, kasar, bengis, licik, penuh dendam, sulit memaafkan kesalahan orang lain,
maka dia terhalang dari kebaikan. Orang yang terhalang dari kebaikan tentu dia akan celaka. Karena orang yang terhalang dari kebaikan berarti dia hanya akan mendapatkan keburukan demi keburukan. Orang yang mendapatkan keburukan tentu dia akan celaka. Kurang lebih begitu maksud dari hadis ini. La tunza'ur rahmah illa min syakiyyin. Kasih sayang itu tidak akan pernah dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kewajiban kita sesama mukmin itu adalah berkasih sayang. Sesama manusia berkasih sayang selama tidak memusuhi kita karena Islam kita. Maka tetap kita punya kewajiban berkasih sayang antar sesama manusia. Bukan hanya sesama manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kita juga diperintahkan untuk berkasih sayang. Buktinya kita diperintahkan untuk mengasah, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih hewan. Itu bentuk-bentuk kasih sayang. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah, salah satunya semuanya disempurnakan dengan fitrah. Fitrah itu kesiapan, kesanggupan untuk menjalankan agama tauhid, termasuk di dalamnya siap untuk berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang tentu dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh rendah hati, ketawaduan. Orang yang hilang rasa kasih sayangnya sangat potensi dia jalani kehidupan ini dengan penuh kesombongan. Orang yang sombong akan celaka. Ya. Orang yang bertawadhu itulah hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Coba diingat kembali ayatnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Quran surat apa itu? Al-Furqan atau apa itu? Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ini hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Salah satu cirinya hamba Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, itu kalau ada orang jahil yang mengganggu dia atau berbuat zalim kepadanya, baik perbuatan zalim itu karena ucapan atau perbuatannya, maka hamba-hamba Allah yang Maha Rahman tidak membalas ucapan maupun perbuatan orang lain yang buruk yang ditujukan kepadanya, tetapi dia membalas dengan perbuatan atau ucapan yang mengandung kasih sayang, yang mengandung keselamatan, sehingga betul-betul menjalankan perintah Allah itu, idfa' billati hiya ahsan. Itu hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Nah, kita ini sudah ngaku beriman, sudah ngaku hamba Allah, maka tinggal mengamalkan semaksimalnya apa yang menjadi perintah Allah, termasuk menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan penuh sifat dan sikap rendah hati, tawadhu. Ya. Salah satu sifat tawadhu tentu kita mudah memaafkan orang lain. Orang yang tawadhu akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Nah, makanya tinggal mau apa tidak.
Ketetapan agama, aturan Allah, aturan Rasul sudah kita ketahui. Kalau sudah mengetahui, ma ba'dal ilmi, sesudah pengetahuan itu apa yang akan dilakukan? Ada konsekuensi. Kalau sudah mengetahui, maka amalkan. Kalau mau mengamalkan memang tidak mulus, ya. Mengamalkan perintah Allah, perintah Rasul ini termasuk di dalamnya berusaha berlaku kasih sayang, berlaku lemah lembut. Itu tidak mulus. Wes toh dititeni wae. Orang yang mau berbuat baik itu mesti ada aja ujiannya. Ada saja cobaannya. Sehingga tidak mulus berhadapan-hadapan dengan nafsu. Nah, nafsu itulah ammarotum bisu, suka mengajak kepada keburukan. Maka setiap kali kita hendak berbuat baik dan ingin mendapatkan kebaikan dengan cara mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi, itu ada saja ujiannya, ada saja cobaannya. Cobaan dari yang ringan sampai sedang sampai berat. Ya, karena orang yang akan mendapatkan kebaikan tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji. Oh, penak no kalau orang mau mengamalkan Quran Sunnah ingin mendapat kebaikan tanpa diuji, oh penak. Ya, mengamalkan kebaikan mulus. Wong Nabi dan sahabat-sahabat beliau saja menyampaikan kebenaran risalah ilahiyah, itu cobaan godaannya luar biasa. Itu Nabi, utusan Allah, kekasih Allah. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk menolong Rasulnya. Tapi kenapa Rasul sampai juga menerima ujian bertubi-tubi dari Allah? Itu sebagai pelajaran ibrah bahwa Allah hendak memberikan pendidikan, pengajaran kepada kita semua. Rasulnya saja, kekasihnya saja juga diuji. Apalagi kita. Lah kalau seandainya Rasul tidak diuji dalam menyampaikan kebenaran dan mengamalkan kebenaran, mungkin orang-orang sesudah Rasul akan mengatakan, oh iya Rasul ora diuji no. Mungkin akan begitu. Makanya Rasul pun diuji oleh Allah. Sampai-sampai beliau dan orang-orang yang beriman itu sampai mengatakan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Untuk mendapatkan surganya Allah itu tidak mudah. Harus melewati ujian demi ujian keimanan dan ketakwaan. Ujian keimanan yang ringan, sedang hingga berat. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ini Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau pun ketika menyebarkan kebenaran ajaran dari Allah dan berusaha mengamalkan kebenaran dari Allah, diuji oleh Allah. Ujiannya dari yang ringan dulu, baksun. Nah, baksun itu ujian yang ringan. Maka orang Arab itu kalau ada masalah yang ringan biasanya mengatakan la ba's, la ba's. Tidak mengapa, baksun itu ujian ringan, masih ringan. Nanti setelah terlampaui ujian keimanan yang ringan itu, maka akan meningkat ke sedang, durun. Durun itu ujian keimanan yang tingkatannya sedang. Ini sudah mengguncang fisik, durun itu. Jadi fisiknya sudah kena. Mungkin ujian keimanan,
diganggu orang, diintimidasi orang, mungkin dengan sakit dan lain sebagainya, sehingga tingkatannya agak berat. Kalau itu lulus, akan diuji oleh Allah dengan ujian keimanan yang mengguncangkan fisik dan hati, zilzal namanya. Itu tingkatan ujian keimanan yang paling dahsyat, paling berat, yaitu zilzal. Sampai terguncang fisik dan hati seseorang. Sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Orang yang mau mengamalkan kebenaran din ini harus bersiap menerima ujian dari Allah. Orang yang mau mendapatkan kebaikan harus bersiap menerima ujian demi ujian dari Allah. Tingkatannya tidak dari yang langsung berat, tidak, dari ringan dulu. Kalau ringan saja sudah tidak lulus, misalkan dicaci maki orang, kemudian kita membalas, nah itu wes nggak lulus. Dicaci maki orang, dihina-hina orang, itu ujian yang ringan. Ujian yang ringan nih, itu wes loro atine, sehingga membalas dengan berkali-kali lipat. Nah, maka tidak akan meningkat ujiannya. Wong ringan saja tidak lulus, baksun saja tidak lulus. Mau ke masjid diuji dengan hujan rintik-rintik, sudah males, ya sudah nggak lulus itu. Mau sholat berjamaah di masjid, delalah ada orang datang ke tokonya mau beli, wes ra lulus. Baru ujian-ujian ringan yang belum menyentuh fisik, itu saja sudah tidak lulus. Nah, kalau sudah tidak lulus ya tidak akan naik tingkatan ujiannya menjadi sedang apalagi berat. Ringan saja sudah tidak lulus, nah, tentu tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, orang yang tidak mendapatkan kebaikan hanya akan mendapatkan keburukan demi keburukan. Orang yang mendapatkan keburukan, dia akan menjadi orang yang celaka. Termasuk orang yang tidak mau berkasih sayang, tidak mau berkata lembut kepada orang lain, tidak menghormati yang lebih tua, tidak berkasih sayang pada yang lebih muda. Itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Salah satu ciri kita punya rasa kasih sayang adalah kita hormat kepada orang yang lebih tua, tidak melupakan kebaikan orang yang lebih sepuh dari kita. Nah, kalau kita yang masih muda, yang lebih muda, ngomong dengan orang yang sepuh, bentak-bentak, mencaci maki dengan kalimat-kalimat yang kasar. Yang namanya mencaci maki, kalimat kasar itu tidak harus dikeluarkan dengan kalimat yang memang kasar dan isinya bentak-bentak, tidak. Meskipun ngomongnya halus, kalau di Jawa ini mungkin dikemas, dibingkai dengan bahasa Jawa yang sangat halus, namun isinya menyakitkan. Isinya menyakitkan hati. Maka itu juga termasuk tidak menghormati, tidak punya rasa kasih sayang pada orang yang lebih sepuh. Apalagi isinya menyakitkan, bicaranya dengan nada membentak-bentak, menyalah-nyalahkan, membentak-bentak. Wes tentu terhalang dari kebaikan. Karena apa? Dia sudah hilang rasa kasih sayangnya, sudah tidak punya rasa hormat kepada yang lebih tua. Yang tua demikian pula, sudah tidak punya rasa sayang pada yang lebih muda.
Kalau sudah begini, baik yang tua maupun yang muda terhalang dari rasa lemah lembut, sikap lemah lembut. Maka tentu terhalang dari kebaikan. Orang yang terhalang dari kebaikan, dia akan celaka. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?